Guys, di sini kami akan menjelaskan proses pembelian serta hasil dari proses penjualan yang telah kami lakukan dengan Mas Akib selama 1 bulan. Dolar Singapura ya. Oke, gimana lanjutan videonya? Mari saksikan. Prosedur membeli falas. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama, pilih tempat pembelian falas yang terpercaya. Anda dapat membeli falas di bank, money changer, atau platform online terpercaya. Pastikan untuk memilih tempat yang memiliki reputasi baik dan penawaran kurs yang kompetitif. Kami memilih untuk melakukan pembelian di PT Dian Abadi Falas. Yang kedua, siapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan untuk membeli falas biasanya adalah kartu identitas diri, itu seperti KTP, SIM atau paspor, NPWP opsional, uang tunai atau kartu debit atau kredit. Yang ketiga, tentukan mata uang asing yang ingin dibeli. Ada banyak jenis mata uang asing yang tersedia, itu seperti US dollar, euro, dolar Singapura, dan Jepang yen. Pilihlah mata uang asing yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang keempat, tanyakan kurs falas. Kurs falas adalah nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Tanyakan kurs falas terbaru kepada petugas di tempat pembelian falas. Kurs falas pada hari itu di PT Dian Abadi Falas adalah sebesar Rp12.000. Yang kelima, sebutkan jumlah falas yang ingin dibeli. Sebutkan kepada petugas jumlah falas yang ingin Anda beli. Petugas akan menghitung total rupiah yang harus Anda bayarkan. Dan yang keenam, lakukan pembayaran. Lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang tersedia seperti uang tunai, kartu debit atau kredit, atau transfer bank. Kami melakukan pembayaran tunai sebesar Rp60.000. Dan yang ketujuh, terima falas yang Anda beli. Setelah pembayaran selesai, Anda akan menerima falas yang Anda beli. Pastikan untuk menghitung kembali jumlah falas yang Anda terima. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai masa keep falas serta analisis volatilitas kursnya. Setelah melakukan pembelian, kami melihat serta mengawasi tingkat kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam periode 1 bulan terkait nilai tukar mata uang dolar Singapura terhadap rupiah. Dari hasil pengawasan kami terhadap kurs dolar Singapura selama 1 bulan, adapun hasilnya dalam bentuk kurva adalah sebagai berikut. Nah, dari kurva tersebut diketahui bahwa nilai kurs dolar Singapura secara berkala mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan nilai mata uang Singapura tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Selama 1 bulan penuh tersebut, riwayat nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah Indonesia dengan data historis dolar Singapura ke rupiah dari Kamis 25 April 2024 sampai Kamis 29 Mei 2024 diketahui bahwa yang tertinggi terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2024 dengan nilai yaitu Rp12.022. Dengan nilai terendahnya terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 dengan nilai Rp11.819, serta rata-rata dari kurs selama periode ini 1 bulan tersebut yaitu sebesar Rp11.885. Selanjutnya ada prosedur menjual falas. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memilih tempat penjualan falas yang terpercaya. Anda dapat menjual falas di bank, money changer, atau platform online terpercaya. Kami memilih melakukan penjualan di tempat yang sama saat melakukan pembelian, yaitu di PT Dian Abadi Falas. Yang kedua, siapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan untuk menjual falas biasanya adalah kartu identitas diri seperti KTP, SIM, paspor, NPWP jika ada. Yang ketiga ada tanyakan kurs falas. Kurs falas adalah nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Tanyakan kurs falas terbaru kepada petugas di tempat penjualan falas. Kurs falas pada saat itu di PT Dian Abadi Falas adalah sebesar Rp11.000. Yang keempat,
Sebutkan jumlah falas yang ingin dijual. Sebutkan kepada petugas jumlah falas yang ingin Anda jual. Petugas akan menghitung total rupiah yang akan Anda terima. Yang kelima, serahkan falas yang ingin dijual. Serahkan falas yang ingin Anda jual kepada petugas falas. Petugas falas akan memeriksa keaslian dan kondisi falas. Yang keenam, terima uang rupiah. Setelah falas Anda diperiksa, Anda akan menerima uang rupiah sesuai dengan kurs falas yang berlaku. Jadi, hasil yang diperoleh dari penjualan yang telah kami lakukan pada tanggal 29 Mei tersebut adalah kami mengalami kerugian. Walaupun sebenarnya jika dilihat dari kurva riwayat nilai tukar dolar Singapura pada tanggal tersebut adalah yang tertinggi, yaitu sebesar Rp12.022 dari pembelian awalnya yang sebesar Rp11.920. Namun, kenaikan nilai kurs tersebut tidak berpengaruh besar terhadap hasil jual beli di tempat kita melakukan jual beli falas, di mana nilai jual kita pada saat penjualan falas adalah hanya sebesar Rp11.000. Hal ini terjadi karena beli falas di tempat jual beli falas tidak selalu memiliki harga yang real karena beberapa alasan, seperti tempat jual beli falas harus menutup biaya operasional seperti gaji pegawai, biaya infrastruktur, dan biaya lainnya. Selanjutnya, tempat jual beli falas juga harus menghadapi resiko seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan pemerintah, dan perubahan ekonomi global. Lalu, tempat jual beli falas juga ingin memperoleh keuntungan dari transaksi falas. Mereka dapat menambahkan biaya profit ke harga falas yang dijual. Selanjutnya, beberapa tempat jual beli falas tidak transparan dalam melambilkan harga falas yang dijual. Lalu, jika tidak ada kompetisi yang kuat, tempat jual beli falas dapat menawarkan harga yang lebih tinggi karena tidak ada tekanan untuk menawarkan harga falas yang lebih rendah. Dengan demikian, harga falas yang dijual di tempat jual beli falas tidak selalu real karena adanya biaya operasional, risiko, profit, kurangnya transparansi, dan kurangnya kompetisi. Jadi kesimpulannya, dari penjualan tersebut kami telah mengalami kerugian dari pembelian yang awalnya sebesar Rp60.000 dengan hasil penjualan sebesar Rp55.000. Sehingga kami mengalami kerugian sebesar Rp5.000. Walaupun pembelian hari jual kami sudah sangat sesuai, di mana pada hari tersebut nilai tukar dolarnya meningkat sangat pesat. Namun, kenaikan tersebut tidak memiliki pengaruh besar terhadap hasil jual beli di tempat kita melakukan jual beli falas. Hal ini terjadi karena harga valuta asing di tempat jual beli falas tidak selalu realistis atau mengikuti nilai tukar karena adanya biaya operasional, risiko, keuntungan, dan kurangnya transparansi. Sehingga faktor ini menjadi salah satu alasan terjadinya kerugian dari penjualan falas dari kelompok kami.